Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengar nggak Bu? Ya. Kalau nggak dengar berarti sudurmon. Sudurmon tuh pendengarannya berkurang. Biar tahu dikit-dikit bahasa Jawa. Kenapa dekat-dekat? Nggak dengar di sana? Oh, biar lagi-lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambil makan boleh. Nanti kalau diulangi lagi salamnya, khawatirnya tidak dijawab. Karena menurut aturan yang wajib dijawab salamnya itu salam pertama sebenarnya Pak. Ya. Jadi salam pertama wajib dijawab, kemudian salam kedua itu sudah tidak wajib dijawab. Tapi rata-rata tetap dipakai. Karena apa? Itunya seni dakwah. Seni dakwah. Orang mantap lagi, tambah lagi. Kapan ceramai salam baik gitu. Bismillah. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ja'ala syahra ramadhana sayyidash syuhur wa anzala fihil qur'ana kama anzala fihi taurata wal injila waz zabur wa farada syiyamahu wa dha'afa li shaimihil ujur wa faddala qiyamahu wa taba alaihil jazaa'al ma'thur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'dah. Hadratal mukarramal muhtaramin, para alim, para ulama, para kiai, para asatidah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Janabil Karim, beliau Bapak Ustadz Muhammad Muslik, qori kita yang saya hormati. Janabil Karim Bapak Ustadz Muhammad Arif selaku Ketua Majelis Taklim Al-Abroriyah Puri Citra Pipitan Walataka Serang Banten. Komplit itu Pak, komplit. Karena beliau Bapak Ustadz juga termasuk pembina dan pembimbing tim tawasul Komando 45 Jakarta dan sekitarnya yang selalu kita hormati. Bapak-bapak, ibu-ibu, tamu undangan yang pada malam hari ini menyempatkan hadir rawuh di majelis pengajian, majelis dzikir dan majelis tholabul ilmi ini yang semuanya saya hormati. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah majelis taklim Al-Abroriyah
yang selalu saya banggakan, wabil khusus sahibul bait Bapak Setiawan, Mbah Sarni. Kalau bapak harusnya itu ibu, karena kebiasaan orang komplek itu manggilnya mbah, ya saya panggil mbah. Nggih mbah nggih. Nggih, mong wis tuwek katanya. Dan tidak lupa ananda tercinta saudara Muhammad Yunek alias Setiono ya, selaku yang berduka karena istrinya yang diholi, yang saya hormati. Mari kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas limpahan rahmah, taufik, hidayah serta inayahnya, sehingga kita bisa berkumpul bermuajahah di kediaman Bapak Setiawan, Ibu Sarni, dan Mas Tiono atau Mas Yonek dengan keadaan sehat walafiat, tiada halangan suatu apapun. Mari kita wujudkan rasa syukur kita dengan ikrar bil lisan, alhamdulillahirabbil alamin. Sholawat miwah salam semoga selalu terlimpah curahkan kepada junjungan kita, yakni Habibana wa syafi'ana wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Beliaulah Nabi sebagai panutan kita, Nabi yang kita ikuti fatwa-fatwanya, sabda-sabdanya dan risalahnya. Dan beliaulah Nabi yang kita nanti-nantikan syafaatnya minat dunia hatal akhirah, wabil khusus syafaatul uzma besok di hari kiamat. Mari kita sampaikan salawat dan salam kita dengan bacaan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirah yang berbahagia. Yang berbahagia. Ada yang bersedih nggak nih? Yang ada yang bersedih nggak? Kalau yang sedih semoga berbahagia. Sebelum apa yang harus saya sampaikan, alangkah baiknya mari kita doakan saudara-saudara kita yang lagi sakit di lingkungan kita, komplek Puri Citra Blok F dan Blok G. Banyak saudara kita yang lagi dikurangi nikmatnya, yang lagi diuji kesabarannya, yang lagi diuji keimanannya, yaitu saudara-saudara kita yang lagi sakit. Wabil khusus beliau saudari kita Ibu Anna Maria atau Bu Dik Kusninda, biar tahu suaminya namanya. Semoga beliau-beliau yang lagi sakit pada saat ini, lumantar doa kita semua, Allah mengangkat penyakitnya baik dohir maupun batin, penyakit jasmani maupun rohani, segera diangkat oleh Allah. Bikulin niyatin sholihah wal ijabah wal qabulillahi lahumul fatihah. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Dan kami juga minta barokah Fatihah serta doanya buat saudara kita yang bernama Mas, karena masih bujang Mas, atau AA, yang bernama Muhammad
Yasin bin Bapak Muhtar, yaitu saudara kita dari jamaah tim Tawasul Komando 45 Jakarta dan sekitarnya. Apa yang beliau hajatkan, apa yang beliau niatkan, Allah meridai serta mengabulkannya. Amin ya rabbal alamin. Barakatul kitab. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bapak-bapak, ibu-ibu yang hadir di sini minta didoain enggak? Yuk, kita doakan yang lain, doakan saudara kita di Jakarta, doakan yang sakit, yang hadir di sini minta didoain enggak? Minta. Hadirin hadiroh yang berbahagia, mari kita bersama-sama berdoa bagi saudara-saudariku semua yang hadir pada malam hari ini di pengajian silaturahim, dzikir dan doa, serta niat haul istri tercinta Kang Yonek atau Kang Setiono, yaitu ibunda, ibu pribadi Ritaningsih yang hadir pada malam hari ini. Semoga Allah selalu memberikan ketetapan iman dan Islamnya, dan ditambahi ihsannya, dan diberikan kesehatan lahir dan batin, dipanjangkan umurnya, dan diluaskan rezekinya yang manfaat dan barokah. Amin ya rabbal alamin. Bi barakatul kitab. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Mun Pak Bu, doa malih. Wah, kapan ceramai doa terus. Hadirin hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kita masih bisa bersilaturahim. Dengan momen silaturahim sudah dapat poin silaturahim. Kemudian dengan momen silaturahim ini kita juga berdoa dan berzikir bersama, dan kita juga sekaligus tholabul ilmi, walaupun diguyur hujan. Gak apa-apa, hujan itu bisa mendatangkan keberkahan. Alhamdulillah, tempatnya Pak Setiawan Mbak Sati hujan. Semoga dengan keberkahan turunnya hujan ini, rezekinya Mbak Sarni dan Pak Setiawan dan Mas Yonek juga berlimpah. Dan lumayan kepada kita semua yang hadir. Pokoknya pokok. Yang namanya orang Islam itu senjatanya cuma satu, Pak Bu. Apa ini? Doa. Pokoknya doa terus. Senjatanya cuma itu, doa. Karena termasuk doa itu luar biasa. Doa itu menjadikan semangat dan harapan. Dengan berdoa juga kita bisa membesarkan hati dan pikiran kita. Dan dengan doa yang benar-benar dijabah oleh Allah, apa yang kita inginkan dikabulkan. Amin Allahumma amin. Memang senjatanya orang Islam itu doa. Karena tadi disampaikan oleh Qori kita, ditanya, sampaikan, ya Muhammad, apabila, kata Allah, apabila umatmu menanyakan aku, jawab aku
dekat, bahkan sangat dekat. Kan gitu bahasanya tadi, sangat dekat. Maka barang siapa yang memohon kepadaku dengan berdoa kepadaku, maka akan aku kabulkan atau akan aku perkenankan doa itu. Tapi jangan lupa, ayat tersebut itu disambung dengan apa? Jikalau hambaku, jikalau umatku memenuhi panggilanku. Gimana? Nah, ini yang sulit kan, memenuhi panggilanku. Dan umatmu atau hambaku beriman kepadaku. Lewat iman yo cuma di lisan. Gimana? Dipanggil juga mangkat. Gimana? Diundang juga gak berangkat. Panggil Allahu Akbar, Allahu Akbar, tidak dipenuhi panggilannya. Kok pengen dikabulkan dungane? Sing sregep kan yonek, karena ke masjid tujuannya bukan sholat. Sholat apa boten? Ngepel. Belum tentu masuk surganya karena sholat, karena ngepelnya bisa. Amin. Nanti kau di so ngaji kan? Ya bener. Ngerti tak tadi nggak Kang Ustadz Muslik yang ngaji, Kang Yonek. Ustadz Yonek. Belum tentu kan? Belum tentu karena sholatnya, belum tentu karena ibadahnya, karena ngepelnya masjid. Allah meridhoi, Allah mengampuni dosa-dosanya. Karena wasilahnya ngepel masjid, akan diampuni dosanya dan dimasukkan surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin. Amin Allahumma. Amin. Ya kan Sandi juga termasuk. Tapi jangan semuanya ngepel. Nah, nanti rebutan pel. Ya betul. Rebutan pel. Apalagi nih nanti sebentar lagi Kang Yonek dan CS dan kawan-kawan serta jamaah Masjid Darul Mutakin akan disibukkan dengan ibadah di masjid. Baik itu diantaranya sholat fardu ataupun ibadah qiyamul lail, sholat tarawih, ataupun buka bersama atau sahur bersama dan lain sebagainya. Akan disibukkan dengan kedatangan tamu agung, yaitu bulan Ramadan. Ini setengah 11. Izinnya sama Bu RT, Pak RT sampai jam berapa Mbah? Sampai jam pinten? Nah, sekarang kayaknya nggak pada ngantuk yang di sini. Nah, biasanya Pak Joko ngantuk ya nggak ngantuk. Alhamdulillah. Nggak tahu ibu-ibu di sana. Kalau ada yang kebelet mau ke belakang, tinggal numpang, nggak usah pulang. Ya kan? Dekat kamar mandi, dekat air. Gitu. Di sini juga ada tempatnya Pak Dik-Dik. Tadi izin sama Pak Dik-Dik, Bu Maria enggak? Bu? Izin ya? Kalau nggak izin ini namanya gosok. Ya, gosok. Gosok orang urus sandal tok. Panggonan yang gosok. Ya, make tanpa izin namanya gosok. Gosok ini nih kan. Gosok itu. Hadirah rahimakumullah. Ini karena acaranya double-double, ngajinya agak panjang. Ya, harap maklum juga. Mumpung ini termasuk bahasanya pengajian silaturahim Majelis Ta'lim Al-Abroriyah sebelum Ramadan, ini termasuk yang terakhir. Ya Pak Ketua ya. Nanti pengajian lagi insya Allah habis Lebaran, habis Syawal. Untuk Ramadan kita masing-masing ibadah sing kenceng di rumah masing-masing ataupun di Masjid Darul Mutakin. Jadi pengajiannya mumpung ini yang terakhir, tempatnya Mbah Syarni, kuenya juga banyak dan gerimis. Pokoknya ngaji ini anteng, tumakninah, istiqomah, dan mudah-mudahan manfaat barokah dunia akhirat selamat. Amin Allahumma amin. Seumpama izin pulang dulu boleh, kita tidak memaksa. Tapi kayaknya malu kalau pulang dulu. Malu. Apalagi Kang Yonek mau izin kemana? Ya. Tidur.
tidur katanya. Ya besok nanti tidur. Paling karena double ya agak panjang dikit. Karena termasuk mulainya sudah agak malam dan termasuk apa tadi sambutan dari ketua DKM juga beliau nggak ada hadir karena ada halangan serta tidak ada yang mewakili. Berarti sekaligus saya ini nyambung apa? Sambutan DKM. Iyalah, double pokoknya. Anggap baik ya sambutan DKM juga ceramah juga thalabul ilmi. Nah, carane di sini pengajian silaturahim, zikir doa, masih ada tambahan hal ibu pribadi Ritaningsih. Jadi nanti masalah Ramadan disampaikan, masalah puasa disampaikan, terus masalah kuburan itu disampaikan. Kuburan serem apa meneh kini gangit lurus kuburan agak serem. Dengar-dengar katanya kemarin ada kuntilanak nangis. Biasanya kuntilanak itu ketawa kok nangis gitu. Karena sedih mau Ramadan mau pada ngaji nangis. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirah rahimakumullah. Ketika kita kedatangan tamu agung yaitu bulan suci Ramadan, bulan yang penuh keberkahan, bulan yang penuh maghfirahnya Allah, dan bulan sebagai penghalang dari api neraka. Itu di bulan suci Ramadan. Tapi ada syaratnya. Syaratnya apa coba? Syaratnya apa Kang Yonek? Enggak ngerti. Syaratnya no Ramadan itu kudu apa Kang Yonek? Poso. Poso no Kang Yonek napa-napa kersa. Awas kena udut nang dalan iki. Ketok wong poso ora poso iki ketok. Lambene ketok wong poso ora poso iku. Ora ketok meh dumet ngendi ya. Kelihatan Pak. Ini Pak Ustadznya nggak tahu bahasa Jawa. Ngerti Pak ya? Sekedip. Hukum daripada puasa itu ada berapa hukum puasa? Ada 4. Yang pertama hukum puasa itu wajib. Yang kedua hukumnya sunnah. Yang ketiga hukumnya makruh. Yang keempat hukumnya haram. Loh, tadi puasa kok ada wajib, ada sunnah, makruh, haram, gimana ceritanya? Pertama puasa wajib yaitu puasa Ramadan. Wajib kutiba alaikumussyam. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Berarti kalau kita ngaku orang yang beriman, kita diperintahkan oleh Allah diwajibkan puasa. Bahasanya aja kutiba. Kutiba itu sebenarnya artinya itu ditetapkan. Tetap. Kalau namanya tetap gak bisa rubah, gak bisa ditawar menawar, kecuali yang tidak mampu. Yang pertama apa? Puasa Ramadan. Yang kedua yang wajib puasa apa Pak? Bu? Yo, puasa apa yo? Nah, puasa nadar. Puasa nadar itu wajib. Contoh Pak Ustadz Muhammad Muslik, saya nanti kalau qori'nya alhamdulillah tambah lancar, tambah barokah, tambah dipakai banyak orang, saya akan berpuasa 3 hari. Nah itu namanya puasa nadar, itu wajib, harus dijalani. Mbah Sarni kalau ada rezeki yang banyak akan ngadain acara, udah diniatin, nah itu wajib Pak, itu namanya nadar. Makanya hati-hati kalau kita punya nadar, karena nadar itu kategorinya utang. Sekali lagi, hukum puasa yang wajib yaitu puasa Ramadan, puasa nadar. Kemudian yang sunnah
Hukumnya banyak apa? Puasa di bulan Syawal, puasa di hari Arafah bagi yang tidak ibadah haji, kemudian puasa tanggal 10 Asyura atau 10 Muharram, ada juga puasa Senin Kamis, ada puasa di pertengahan bulan, ada puasa Rajab, puasa Sya'ban, itu semua puasa sunnah. Ada juga puasa yang makruh. Apa itu puasa makruh? Yaitu puasa yang setiap hari, itu hukumnya makruh, kecuali seseorang berguru dan termasuk ada sanad ilmunya yang disampaikan gurunya bahwa orang ini termasuk sami'na wa ta'na sama gurunya, sehingga menjalankan amanah dari gurunya, yaitu kategorinya bukan makruh. Berarti ada sanad ilmunya, enggak sembarangan. Dalam. Kemudian yang keempat, puasa haram. Hukum puasa yang keempat tuh haram. Kapan Pak puasa haram? Puasa kang yonek buat melet cewek, nah itu haram. Buat pemikat haram itu, puasain. Pengen dapat cewek yang cantik tetangganya dipuasain, itu haram itu hukumnya, karena bawa mandoro. Yang pertama puasa haram itu keterangannya yaitu di hari yang diharamkan, tanggal 1 Syawal atau pas lebaran pertama, kemudian tanggal 10 Dzulhijjah atau Idul Adha atau hari kurban, hari Nahr sama itu, dan tanggal 11, 12 dan 13 Dzulhijjah yaitu hari Tasyrik, termasuk hari waktunya penyembelihan hewan kurban. Itu hukumnya haram. Kang Yonek saking pengen puasanya biar dapat pahala hanya Allah yang tahu, puasa di tanggal 11 Dzulhijjah, 12 Dzulhijjah. Jadi Kang Ustadz Muslik lagi ngopi, ngerokok, Kang Yonek, maaf saya lagi sho'im. Wah, saking ibadah. Haram Kang ya? Nggak boleh. Jadi 11, 12, 13 Dzulhijjah, hari Tasyrik, itu haram berpuasa. Itu yang pertama, puasa hukumnya. Kemudian syarat wajib puasa Pak Bu, ngertos mboten? Syarat wajib puasa, siapa saja yang diwajibkan puasa? Itu syarat wajib namanya. Yang pertama, orang yang berakal, akalnya waras, normal, orang majnun, orang edan, wajib puasa. Yang pertama. Nek wong iku edan utawa majnun, stres, iku gak wajib puasa. Lah jenengan waras apa edan Pak Bu? Waras. Nah, berarti wajib puasa. Nah, iyalah. Kecuali ada yang usul, kula edan Pak D, jadi wajib puasa, tak amini kapok. Ya. Yang pertama berakal, waras, akale. Kemudian yang kedua Pak, balik itu sudah kena hukum, yaitu umur sekitar 15 tahun atau laki-laki atau perempuan yang sudah apa itu ada tanda-tanda balik. Kalau wanita atau perempuan keluar darah menstruasi atau haid, kalau laki-laki keluar mani, mau lewat tiba-tiba keluar atau lewat mimpi keluar mani, walaupun belum umur 15 berarti sudah balik. Kan Sandi wis keluar mani belum? Lewat guyu. Loh, siapa ngerti orang balik, tapi umurnya lewat 15 tahun, jelas ya. Nanti poso Kang Sandi ya. Iyalah, harus lewat umurnya. Ya, apa? Balik. Kemudian yang ketiga apa Pak Bu?
Yang pertama waras, akalnya sehat, normal. Yang kedua wis umur atau udah balik. Yang ketiga kuat berpuasa atau mampu berpuasa. Nah, saya kira Kang Yonek ya kuat, saya kira Kang Sandi ya kuat. Nanti alasan saya gak kuat puasa Pak D. Nah, alasannya apa dulu? Gak kuat lapar itu. Aneh. Enggak, karena gak sahur ya salah sendiri gak sahur. Aneh. Alasannya gak sahur, gak kuat puasa katanya. Ya tetep aja. Gak boleh itu. Udah ya, syarat wajib cuma 3 Pak Bu. Ibu ya dos ben. Bapak-bapak aja. Ibu yang dengeri karpe, ngobrol dewi karpe. Kayaknya ada yang ngobrol itu, denger dari sini itu. Ibu ada yang ngobrol itu, saya denger dari sini itu. Lho mripate ra roh, batine weruh kok. Iya, ora iso ngapusi Pak D, Bu. Kemudian syarat sah puasa. Siapa yang puasanya sah itu ada syaratnya. Yang pertama Islam. Orang muslim. Bukan Pak Muslim ya. Pak Muslim di sini ada tetangga di blok G itu Pak Muslim itu. Yang Mas T itu Muslim. Orang Islam. Kalau ngaku orang Islam berarti puasanya sah karena Islam. Itu pertama Islam. Yang kedua mumayyiz. Mumayyiz itu udah bisa membedakan antara yang baik dan yang buruk. Nah, kan Yonek yo ngerti iki belek, elek, iki panganan enak, belek ngerti belek apa? Kotoran. Teh ayam. Nah itu kotoran tahu kan? Oh ini kopi enak, kalau ini oli nggak enak, gitu kan tahu bisa membedakan. Nah, itu namanya bisa membedakan yang baik dan buruk itu mayis, itu puasanya sah. Kemudian yang ketiga tidak keluar darah haid dan nifas, itu khusus buat ibu-ibu atau kaum wanita. Nah kata Kang Yonek saya nggak puasa Pak D haid. Nah, oh haid ya apa? Jam 7 ngopi, lagi nifas, gitu, nggak ada. Itu yang ketiga. Yang keempat apa? Pada waktu yang diperbolehkan. Pada waktu yang diperbolehkan. Karena ada waktu yang tidak diperbolehkan, yaitu dalam setahun 5, apa yang saya sampaikan tadi, yaitu tanggal 1 Syawal atau tanggal 1 Idul Fitri, kemudian tanggal 10 Dzul Hijjah atau Idul Adha, 11, 12, 13 Dzul Hijjah hari Tasyrik. Itu diharamkan puasa. Jadi selain itu diperbolehkan puasa. Jadi puasanya itu syah. Itu namanya syarat syah. Pokoknya cepet wes, urusan poso cepet. Ini saya kira udah tahu semua, nggak usah dilanjut ya. Lanjut boten urusan poso, lanjut boten Pak Ustaz. Lanjut ya. Siapa tahu nanti ditanya malaikat, ya. Kamu ngaji sampai mana? Sampai bab puasa. Coba ditanya malaikat, nggak bisa jawab, repot. Kemudian rukun daripada puasa hanya 2. Yang pertama yaitu niat berpuasa di malam hari. Jadi kalau sudah terbit fajar itu nggak sah kalau puasa Ramadan. Kalau puasa sunnah boleh sampai sebelum tergelincirnya matahari atau sebelum duhur itu boleh. Habis duhur udah nggak boleh atau nggak sah. Tapi kalau puasa Ramadan niatnya di malam hari. Kalau yang ikut sholat jamaah, sholat tarawih di masjid aman. Karena setiap habis sholat witir langsung imamnya atau kesepuannya nuntun kita bareng-bareng baca niat puasa. Tapi jangan cuma niat di lisan Pak Bu, maaf, harus dibarengi kerenteknya hati. Karena hubungannya niat itu hati. Nawa itu soma ngotin nana dai fardu syahri kenceng pol. Tapi hati ini enggak niat, itu belum niat. Jadi dalam hati kita harus benar-benar dalam hati kita ngucap nawa itu soma ngotin nana dai fardu syahri ramadhana hadis sanati fardu ta'ala. Pak De, saya nggak bisa Arabnya, gimana Pak De? Umpama, wah kayak sarape. Saya niat puasa Ramadan buat besok pagi karena Allah, sah. Tidak harus
Arab. Tapi kalau sholat harus Arab. Allahu Akbar, dalam hati niat saya niat sholat. Allahu Akbar, dalam hati niat saya sholat duhur, karena ya, saya niat sholat duhur, makmum, sholat duhur, imam. Itu dalam Allahu Akbar, dalam hati. Nah, Allahu Akbar ganti Allah Maha Besar, gak boleh diganti-ganti kalau itu. Sami Allah liman hamidah, ganti. Iya, bahwa kami mendengar apa jadi ujian, nggak boleh diganti-ganti. Dengan menyebut asma Allah yang Maha Pengasih Maha Penyayang, segala puji bagi Allah, nggak boleh itu, nggak boleh. Harus tetap sallu kama ra'aitumuni usolli. Sholat rukunnya tetap bahasa Arab. Terus rukun yang harus bahasa Arab lagi apa Pak? Nah, bapak-bapak harus bisa ini. Rukun yang harus bahasa Arab lagi. Apa itu namanya? Apa? Haji. Haji. Haji apa? Niat. Rukun. Berarti tukang sone kabur malah kok sone mati piye? Rukun khutbah, Pak. Rukun khutbah ya orang bagi bapak-bapak itu semua harus bahasa Arab, gak boleh diganti. Umpama diartikan boleh diartikan. Tapi kalau rukunnya harus dibaca Arabnya. Alhamdulillah, terus sholawat itu, termasuk syahadat. Ada yang menyampaikan syahadat termasuk, ada yang enggak. Itu. Kemudian wasiat takwa, membaca ayat, kemudian doa muslimin muslimat, itu rukun khutbah. Itu wajib pakai bahasa Arab. Mentang-mentang sudah bisa mengartikan bahasa Arab, Pak Agung khotbah langsung segala puji bagi Allah, sholawat dan salam padanya. Mari kita bertakwa. Terus ya nggak boleh, nggak ada Arabnya, karena itu harus Kemudian niat yang pertama apa tadi? Rukun niat di malam hari. Jadi sebelum imsak, sebelum subuh kita niat puasa Ramadan buat besok pagi. Kemudian yang kedua, rukun puasa menahan segala sesuatu yang membatalkan puasa dari fajar shadiq sampai terbenamnya matahari, dari imsak sampai maghrib. Itu rukun puasa. Dah, wis tok. Kemudian yang membatalkan puasa, puasanya batal, goro-goro apa? Nah itu. Yang pertama makan dan minum. Jelas itu batalnya puasa. Rokok kan bukan makan dan minum Pak D. Gitu ya, tetap itu batal rokok. Batal rokok ya. Gitu. Kemudian yang kedua, muntah dengan disengaja. Lodok-lodok biar muntah. Itu membatalkan puasa. Kemudian yang ketiga, bersetubuh atau jima atau hubungan badan suami istri. Itu membatalkan puasa. Pokoknya cepet gitu. Ekspres ngaji kilatan. Kemudian yang keempat, keluar darah haid dan nifas, itu puasanya batal. Tiba-tiba sudah jam 5 sore, ibu-ibu kedatangan tamu yang tidak disangka-sangka haid, yang ada bukannya alhamdulillah, ya Allah Gusti, astagfirullahaladzim, padahal itu normal, itu sehat. Tapi malah digeluni, digetuni udah jam 5 sore, belum maghrib. Rasanya batal. Kemudian apa? Setelah oh iya gila, tiba-tiba gila. Tengah siang hari di bulan Ramadan stres gila. Nah, itu batal. Gara-gara tapi semalam itu pas pengajian malam Jumat ada nanya, Pak D kalau gila harta enggak batal. Nah, gila duit nggak batal, itu. Nah, kemudian yang selanjutnya yang membatalkan puasa, apa Pak Bu? Keluar mani yang disengaja, depel-depel istrinya, depel-depel pacare, no cara si wir sing di Mas Wir. Oh itu. Sudah pacarnya depel-depel, nah keluar mani batal posone Mas. Makanya dijaga, jangan terlalu dekat suami pada istrinya, istri pada suaminya itu. Istrinya juga jangan menggoda suaminya gitu, takutnya nanti batal puasanya. Udah ya, cukup. Terus sunah puasa, yang pertama napa?
menyegerakan berbuka puasa ketika waktunya sudah tiba. Cepat-cepat buka ketika waktunya sudah puasa. Itu sunnah puasa. Yang kedua, makan kurma atau makan yang manis-manis atau minum air. Itu kesunahan berpuasa. Kemudian yang ketiga, membaca doa sebelum berbuka puasa. Apa Kang Yunek? Doa berbuka. Allahumma laka sumtu wa bika amantu, ya itu sampai selesai. Kalau lupa nanti ngikuti di TV. Ya di TV ada itu menjelang buka puasa itu. Ya, minum itu. Kemudian sunnah yang selanjutnya yaitu apa? Makan sahur setelah lewat tengah malam. Makan sahur setelah lewat tengah malam itu sunnah berpuasa. Kemudian mengakhirkan makan sahur, mengakhirkan. Jadi sebelum imsak, sebelum adzan subuh atau sebelum tanda imsak itu kita makan sahur. Kemudian sunnah berikutnya apa? Setelah makan sahur, ayo memberi makan kepada orang yang berpuasa. Itu sunnah puasa. Memberi makan kepada orang yang berpuasa. Maksudnya untuk berbuka, bukan untuk siang hari. Duhur-duhur memberi makan, ini makan gitu ya, nggak boleh. Berikan siang boleh, tapi untuk berbuka atau memberi takjilan atau yang lain sebagainya. Kemudian yang selanjutnya keberapa tadi nggak ngitung itu, yaitu memperbanyak amal sedekah di bulan puasa atau di bulan Ramadan. Itu sunnah berpuasa. Kemudian memperbanyak membaca Al-Quran atau mengajarkannya. Nah itu memperbanyak membaca Al-Quran atau mengajarkannya. Itu sunnah berpuasa. Kemudian yang boleh berbuka maksudnya bukan tidak berpuasa ya. Jadi niatnya harus puasa baru nggak kuat buka. Yaitu siapa? Yang pertama orang yang sakit. Famangkana minkum maridun au ala safarin. Itu tadi yang dibaca sama qori kita. Gitu. Jadi apabila sakit di antara kalian ada yang sakit atau dalam perjalanan musafir, nah itu boleh berbuka. Jadi malamnya tetap kita sahur, kita niati puasa. Walaupun karena sakit nanti jam 8 harus minum obat, jam 8 pagi baru kita berbuka. Jadi cara bahasane wong Jawa batalke poso. Itu harusnya begitu. Jangan mentang-mentang Kang Yonek priang manis. Enggak puasa, enggak sahur, enggak niat puasa, enggak boleh itu. Kalau sengaja niat enggak puasa, itu kafaratnya membayar, bukan bayar fidyah apa, sengaja niat enggak puasa, itu bayarannya itu puasa 2 bulan berturut-turut. Kalau enggak kuat Pak De, bayar fidyah. Itu buahnya 60 orang itu. Lah mending bayar itu aja Pak D. Nah tapi disampaikan bagi yang dengan kerelaan hati memberikan, maksudnya sedekah amal itu akan lebih baik dari kamu. Tapi yang mau menjalankan puasa itu akan lebih baik jika kamu mengetahui. Ya berarti lebih utama puasa daripada bayar fidyah. Dalam perjalanan musafir begitu. Mbak Sarni mau mudik ke Jawa. Wah mau mudik berangkat pagi. Wah musafir ini. Musafir itu dalam perjalanan niat baik, bukan karena maksiat tuh ya. Nah mau ke Jawa tapi mau rebut warisan umpama. Nah itu nggak boleh ninggalin puasa umpama ini Mbah. Umpama maaf ini. Atau yang ke Lampung, ke Palembang itu terus. Itu niat dari malam juga udah niat nih, di perjalanan berbuka boleh. Caranya begitu, jangan sengaja nggak puasa loh ya, biar paham ini.
Kemudian yang ketiga, bagi orang tua yang sudah tidak mampu berpuasa. Nah itu Kang Yonek masih muda, belum tua, tetap masih kuat berpuasa. Nah bagi orang tua yang tidak mampu berpuasa, tetap dikeluarin bayar fidyah. Tadi disampaikan korek kita itu tadi. Kemudian yang boleh berbuka lagi yaitu ibu-ibu yang hamil atau menyusui. Yang hamil atau menyusui, nah itu boleh berbuka kalau keadaan dan kondisinya tidak memungkinkan untuk berpuasa. Tapi kalau nggak masalah dengan kehamilannya, nggak masalah dengan yang di kandungnya atau yang disusuinya atau yang dineneninya itu, yaitu tetap wajib puasa. Pun Pak Nggih Bu, wis puasa rampung. Wis rasakan syarat, kalau kan syarat tanya ke majelis, tanya ke Pak di sana biar cepat. Oh, ini sudah malam. Kemudian selanjutnya masalah zakat fitrah. Zakat fitrah itu diwajibkan bagi kita umat Islam, bagi yang mampu. Ada lebihnya itu wajib. Kalau nggak mampu, nggak wajib. Loh kan dikasih orang Pak D. Nah berarti kan ada lebihnya. Keluarin gitu. Itu zakat fitrah. Waktu untuk memberikan zakat fitrah itu ada berapa itu? Ada 5 kalau nggak salah. Pertama, waktu yang diperbolehkan yaitu sejak tanggal 1 Ramadan sampai maghrib akhir Ramadan. Itu waktu yang diperbolehkan. Kemudian waktu yang diwajibkan itu mulai terbenamnya matahari di akhir Ramadan atau malam Idul Fitri sampai sholat subuh. Itu waktu yang diwajibkan, yang kedua. Kemudian waktu yang lebih baik, lebih afdol itu yang disunahkan itu setelah sholat subuh sampai sebelum sholat sunnah Idul Fitri. Itu waktu yang lebih baik. Kemudian setelah sholat Idul Fitri sampai sore itu waktu yang makruh. Bahkan ada yang menyampaikan bukan kategori zakat fitrah tapi amal sedekah. Tapi ada yang menyampaikan itu waktu makruh. Kalau lewat maghrib tanggal 1 Idul Fitri berarti sudah tadi pagi sholat Id sampai sorenya maghrib itu waktu yang diharamkan bayar zakat fitrah. Itu maksudnya sedekah. Paham nggih? Nah, ukurannya biasanya berapa? 3,5 liter. 3,5 liter. Kalau fitrah Pak Bu itu baiknya diliteri 3,5 liter. Kalau di kilogram 3 kilo Pak Bu. Kalau 2,5 itu dengan 3,5 liter masih banyak 3,5 liter. Lebih baik kalau Kalau kilogram 3 kilo, jangan 2,5 ya. Kalau di sini ukurannya biasanya liter, yaitu 3 liter setengah. Aturannya bukan timbangan, tapi ukuran yang tepat. Ukurannya 3 liter setengah. Dan itu niatnya harus satu-satu Pak Bu, nggak boleh digabung. Kalau digabung, satu masuk zakat fitrah, yang lain sedekahnya. Hanya hati-hati, mentang-mentang keluarga banyak, repot bawanya, langsung dimasuki karung brus, jadi satu dibawa, kemudian diserahkan amil. Nah itu kalau nggak dikeluarin satu-satu, itu bisa hukumnya menurut Syekh Yai Guru Ahmad karena dia broroh, itu satu sah untuk zakat fitrah, selebihnya sedekahnya harus dikeluarin satu-satu, diniatin satu-satu. Ngerti niatnya kan? Niatnya zakat fitrah iso. Ayo, 50.000 iso. No lali iso balik ke 100.000. Nah itu an-nukhrija zakat al-fitri an-nafsi fardhalillahi ta'ala. Ulangi 50.000. Udah besok bahasa apa? Bahasa Indonesia bisa ya? Gak apa-apa, bahasa Indonesia boleh. Pak, saya niat bayar zakat fitrah untuk diri saya sendiri, berdoa karena Allah. Terima ya Pak?
Nah, hati-hati yang terima fitrah saudara kita, yang terima ini wajib dijawab, ya saya terima. Harus ada bahasa, ya saya terima. Kalau bahasa Arabnya qabiltu. Kalau nggak ada ya saya terima, itu kategorinya sedekah. Umpama nih zakat ke Kang Yunek, umpama kategorinya asnaf, umpama Kang Yunek saya zakat fitrah untuk bayar apa, zakat saya ngeluarin zakat fitrah untuk niat diri saya sendiri ya, untuk kenapa ya gitu. Nah, boleh ya langsung ngomong nih Allahumma ya Allah, Allahumma ya isanya Allahumma ta, Allahumma ya Allah, Allahumma ya Allah. Itu ya harus yang utama itu jawabnya ya Pak D saya terima. Udah gitu baru tunggu Allahumma barik lana ya boleh, gitu boleh. Enggak timen ini. Saleh sampean cedak tak gojloke waduh ya ora. Karena ibu-ibu seneng nak adoh ngono kae. Nah ya, bahasa zakat fitrah pun paham nggih? Jadi satu-satu harus dikeluarkan. Nah itu. Nah, zakat fitrah yang tidak boleh menerima zakat fitrah, satu, orang kaya. Yang kedua, orang yang dalam tanggungan nafkahnya. Nah, itu nggak boleh. Umpama. Yang kerja Kang Yonek, maaf nih Mbak Sarni, yang kerja Kang Yonek, Kang Yonek itu nanggung nafkahnya Mbah Sarni, Pak Setiawan, adik-adiknya yang nanggung Kang Yonek. Kang Yonek zakat fitrah dengan Mbah Sarni itu gak sah. Tapi kalau dari amil, dari masjid dikasihkan Mbah Sarni, walaupun Kang Yonek tadi nyerahkan ke masjid itu sah. Tapi kalau langsung kepada yang tertanggung nafkahnya tidak sah. Itu nggak boleh menerima zakat pada orang yang tertanggung nafkahnya. Kemudian pada anak keturunan Rasulullah, itu cucu Rasulullah itu nggak sah. Kemudian siapa lagi? Orang kafir. Orang kafir tidak bisa menerima zakat fitrah. Nggak boleh atau nggak terima. Kalau kurban boleh, tapi kalau zakat fitrah atau zakat mal lainnya orang kafir tidak boleh menerima. Kalau kurban boleh, akikah boleh. Paham nggih? Aja salah paham nanti. Hadirin hadiroh rahimakumullah, sudah selesai masalah fitrah. Oh iya, malam qadar. Malam qadar itu malam untuk mendekatkan diri kepada Allah. Kapan berarti malam qadar? Tunggu dewi. Kita bukan ahli nujum atau ahli bukan. Pokoknya ibadah sing mempeng, sing kenceng, sing giat untuk mendapatkan malam Lailatul Qadar. Jangan lupa nanti sholat Id, tentang begadang semalam terus gak sholat Id. Nah, apabila kita sulit mendapatkan malam Lailatul Qadar, maka ada waktu tertentu yang keberkahannya sama besarnya dengan malam Lailatul Qadar, yaitu kapan? Malam Idul Fitri. Kita jangan tidur sampai sholat Id. Jangan sampai tidur sampai sholat Id. Memperbanyak membaca apa? Takbiran, baca tasbih, takbir, tahmid, ataupun membesarkan asma Allah, meninggikan asma Allah. Itu di malam Idul Fitri. Jangan tidur sampai sholat Id. Setelah sholat Id tidur silahkan, dengan syarat harus minimal membaca takbiran minimal 3 kali. Jangan lupa baca takbiran. Saking senengnya nggak takbiran. Kalau Kang Ustadz percaya ke masjid nemani Mas Yani pasti takbiran karena soundnya dipakai di masjid. Nah, kalau nggak dipakai di masjid nggak tahu, malah ngurusi jajan lebaran, THR dan sebagainya. Waduh, lupa takbiran. Kemudian jangan minum minuman keras. Itu malam Id. Jangan hubungan badan suami istri. Orang itu kumpul bojo, dusun yang lain pada baca Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Malah kumpul bojo. Nah, itu nggak boleh. Dusun itu namanya. Itu nggak boleh ya.
Yaitu insya Allah kalau larangannya tidak dijalankan, kemudian perintahnya dijalankan dan tidak tidur semalam sampai sholat Id, insya Allah mendapatkan keberkahan yang besar. Itu kalau malam Lailatul Qadar kan sulit. Tanggal berapa ya? Kadang tanggal 21 rajin, tanggal 22 kosong, tanggal 23 rajin, tanggal 24 kosong. Nah, jaring. Malam Lailatul Qadar kok dijaring. Kalau yang dapat malam Lailatul Qadar itu dari Rajab, yaitu bulan pengampunan, dari Sya'ban pembersihan hati, Ramadan yaitu penerangan hati, baru dapat malam Qadar. Rejab gak poso, atau ndonga, atau ngaji, Sya'ban yo lali. Lah kok untuk malam Lailatul Qadar gak mungkin. Hadirah rahimakumullah. Dah tuh puasa Ramadan ini pesan dari Sohibil Bait. Ya, disampaikan bab ibadah, bab puasa. Wis rampung. Masih berapa? 5 menit, 10 menit, jam. Saya kopi ini dulu bisa. Berbicara mengenai haul. Semoga beliau ibu pribadi Rita Ningsih almarhumah yang tadi kita bacakan doa bareng-bareng, kita kirimi barokah Fatihah dan kalimat thayyibah serta zikir dan tahlil serta tolabul ilmi kita pada malam hari ini, semoga bisa membawa keberkahan wabil khusus pada ibu pribadi Rita Ningsih, diberi kerahmatan di alam kuburnya, diberi kenikmatan di alam kuburnya, dan termasuk dijauhkan dari siksa dan azab kubur. Amin Allahumma amin. Nah, ini hubungannya sama tawasul, nyambung silaturahim dengan roh, itu namanya silaturahim. Jadi wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. Bertakwalah kepada Allah dan dengan atas namanya kita minta, kita memohon, dan peliharalah hubungan silaturahmi. Lah silaturahmi itu bisa dohir dan batin, bisa dohir sama dohir, ketemu jasad sama jasad, dohir dan batin sekaligus. Kita ini bisa ketemu, itu silaturahim dari batin. Nah, kepada Mbak Rita pribadi Rita Ningsih kita sambung silaturahim, yaitu roh dengan roh atau batin dengan batin. Nah, kita di dunia sekarang ini mempunyai dua alam, yaitu alam nasut dan alam malakut. Alam nasut alam dohir jasad kita, alam malakut batiniah rohaniyah kita. Sehingga kita duduk bareng di sini, ini bisa nyambung dengan siapa yang kita tuju, yaitu namanya tawasul. Nah, tawasul itu nyata kalau sampai bisa melihat Pak Bu. Kalau yang belum bisa lihat gak bakal percaya, dianggap itu setan, itu jin yang menyerupai. Karena gak ada goib, tapi orang itu alim goib tahu ini roh, ini jin, ini kodam, ini memedi, atau apalagi jurik dan lain sebagainya. Nah, itu pasti tahu membedakan bahwa roh sama roh bisa ketemu. Itu bagi orang-orang khas atau orang-orang khususiyah yang dikehendaki oleh Allah. Percaya enggak? Kalau enggak percaya, kita orang Islam. Ketika Nabi Muhammad, Rasul kita, kanjeng Nabi kita, Isra wal Mi'raj di masjid Palestina itu, di Masjidil Aqsa, bukannya ditemukan sama roh-roh para nabi sebelumnya kan? Ya kan? Berarti bisa ketemu. Itu atas kuasa Allah. Kalau kanjeng Nabi bisa, umatnya juga bisa. Karena umatnya ngikuti kanjeng Nabi. Tapi kalau orang nggak percaya,
Mau dipaksa kayak apa? Percuma. Ya nanti kalau mati itu bingung, kok gak ada yang nyambung ya. Nah di dunianya gak pernah nyambung. Iya kan? Gak pernah nyambung. Nah kalau nyambung, semoga yang selalu kita sambung rohaniah kita dengan orang-orang yang sudah mendahului kita, itu pada dasarnya kafilah Rasulullah, roh-rohnya orang suci. Para anbiya wal mursalin wasyiddiqin wasyuhada wassolihin, itu rohnya orang suci. Nah, rohnya orang suci termasuk kafilah rombongannya Rasulullah. Kalau kita bisa nyambung ke sana, semoga kita dikumpulkan dengan mereka. Ono ilmune khusus iku Pak Bu, enggak sembarangan. Jadi ada yang nyambungkan. Siapa? Ya alim ulama yang alim gaib. Saya nyambungkan. Yang penting nih, yang penting persiapan kita untuk penerang di alam kubur nanti itu yang pertama ada 7 Pak. Jadi penerang di alam kubur nanti, sinar atau cahaya biar di alam kubur kita terang atau bersinar, biar gak peteng, duduk, gelap pekat, itu bahasanya. Itu ada cara-cara biar kubur kita nanti bersinar atau terang. Yang pertama apa? Ikhlas di dalam beribadah. Ikhlas di dalam beribadah itu yaitu lillah billah, karena Allah dan untuk Allah. Niat ibadah kita bukan ingin surga. Niat ibadah kita bukan mencari pahala. Niat ibadah kita hanya mengharap ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Niat ibadah kita wujud dari rasa syukur kita bahwa kita banyak diberi nikmat oleh Allah. Itu niat ibadah itu ikhlas dalam beribadah. Kemudian yang kedua, bagaimana di alam kubur kita biar terang, yaitu berbakti kepada kedua orang tua. Kang Yone, berbakti kepada kedua orang tua. Sampun berbakti kan? Alhamdulillah, kok tak tekone basarne. Itu ben padang kuburane. Kaya ngene kumpul padang. Wis padang didongake sedulure, kancane. Makanane banyak alhamdulillah. Ora peteng, wis peteng ora ono sing ndongake, ora ono makanan wis mubeng ya. Yang kedua apa tadi? Wabil walidaini ihsana. Berbuat baik atau berbakti kepada kedua orang tua. Nah, berbakti kepada kedua orang tua, nah ini terkadang yang jadi salah paham Pak. Mentang-mentang jadi orang tua ngatur-ngatur anak yang sudah berkeluarga, nggak boleh. Orang tua kalau sudah punya anak dan sudah berkeluarga, jangan pernah ikut campur urusan keluarga anaknya. Boleh memberi nasihat, boleh memberi saran, tapi tidak boleh memaksakan nasihat atau sarannya harus dipakai, karena yang jalani anaknya. Boleh memberi saran. Nah, ketika anak tersebut yang sudah berumah tangga tidak mengikuti saran orang tuanya atau tidak mengikuti apa yang diinginkan orang tuanya, itu bukan kategori anak durhaka. Hakikatnya urip begitu. Karena apa? Yang namanya orang tua pun juga bisa salah. Mentang-mentang jadi orang tua, kualat telewes, kualat. Tidak. Paham gak? Karena yang ngejalani dia. Contoh umpama, contoh yang gampang. Karena nggak seneng sama menantunya, ya kan? Kemudian memfitnah sama menantunya, kemudian nggak suka sama menantunya, kemudian suruh menceraikan. Nah, anak ini tidak mengikuti orang tuanya, itu bukan kategori anak durhaka Pak. Bukan, karena yang menjalani mereka, baik buruknya, enak dan tidaknya anaknya. Itu satu.
Makanya ketika kita nanti jadi orang tua, jangan sampai berdalihkan surgamu di telapak kakiku. Ridhollah fi ridho walidin, itu benar bagi anak. Nah, tapi bagi orang tua jangan mentang-mentang. Itu. Yang terkadang itu buat kunci orang tua untuk ngatur anaknya, untuk memanfaatkan anaknya. Yang namanya orang tua itu kewajibannya melahirkan, membesarkan, ngurusi, biayai. Jangan nuntut anak kita itu pinter kepada kita atau berbalas budi kepada kita. Kalau kita nuntut anak itu berbalas budi kepada kita, berbuat baik pada kita, itu pahala kita, kebaikan kita langsung dihapus oleh Allah. Karena sudah kewajibannya. Kewajiban orang tua yaitu ngurusi anak. Katanya anak itu amanah. Ya betul Pak Bu. Anak itu amanah. Amanah dari Allah yang harus dijaga, dirawat, dibesarkan, dididik dan lain sebagainya sampai tumbuh dewasa. Setelah dewasa ya sudah. Adapun anak itu pintar ke kita, ngerti ke kita, itu kembali ke anak. Kita tidak bisa nonton. Nah caranya gimana? Kalau ingin dipinteri anak, kita juga harus pintar kepada orang tua. Rungokke Kang Yoneng. Amin. Dan Mbak Tia pintar kalau Mbak Tia guru Kang Yoneng sudah ngomong bagaimana ya? Sorry ya Kang Yoneng. Nah itu orang berurusan. Paham nggih? Wabil walidaini sana, berbuat baiklah kepada kedua orang tua. Kalau nggak nyocokin di diri kita, mending diem. Wala takun lahuma uffin, jangan berkata uff kepada kedua orang tua. Uff aja nggak boleh. Uff bisa hush, bisa eleh, itu nggak boleh. Apalagi berani atau melawan. Nah itu bahaya. Kalau nggak cocok, mending diem. Gitu. Kemudian yang jadi penerang yang ketiga, menyambung silaturahim. Wa atidal qurba haqqahu, dan berikanlah apa? Berikanlah hak-haknya kekeluargaan, berikannya kepada hak kekeluargaan yang dekat itu. Berikanlah keluarga yang terdekat atas haknya. Namanya begitu. Nyambung silaturahim, jangan mutus silaturahim. Karena kalau kita mutus silaturahim, saya sampaikan di pengajian Pak Ustadz Muhammad Arif kemarin, berarti kita bukan kategori orang yang bertakwa. Karena perintah takwa itu kaitannya sama nyambung silaturahim. Itu yang ketiga. Yang keempat, hendaklah tidak menyia-nyiakan umurnya dalam kemaksiatan. Jangan menyia-nyiakan umurnya dalam kemaksiatan. Jangan selalu berbuat maksiat. Pokoknya kita berbuat yang baik. Kemudian yang kelima, hendaklah tidak memperturutkan hawa nafsunya. Jangan mengikuti keinginan hawa nafsunya. Apa itu yang namanya nafsu? Yaitu nafsu itu apa yang disenangi manusianya. Itu nafsu. Keinginan manusianya itu nafsu. Tapi kita lebih mengikuti, lebih mementingkan, lebih mengutamakan perintahnya Allah. Nah, itu. Contoh, suruh sabar. Nah, sabar, terima sabar. Karena nafsu gak terima ini pasti gejolaknya. Nafsu ini. Itu satu. Kemudian yang lain pengen kaya, berbagai macam cara dipakai. Nafsu itu gimana caranya? Sehingga dolimi yang lain, ngakali yang lain. Kemudian yang intinya jangan suka memperturuti hawa nafsu. Apa itu? Kirain. Bom. Kemudian yang keenam apa Pak? Yang keenam, hendaklah bersungguh-sungguh dalam ketaatan. Kemudian yang ketujuh, hendaklah memperbanyak zikir kepada Allah.
Memperbanyak ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsiran wasabbihuhu bukratan wa asila. Hai orang-orang yang beriman, berzikirlah kepada Allah dengan zikir yang banyak dan bertasbihlah di waktu pagi dan petang. Banyak mengingat Allah dengan bacaan zikir silahkan. Tapi kalau kita membaca zikir dalam hati dan perasaan kita juga harus ingat kepada Allah. Jangan baca doang, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, tapi pikirannya tekan ngendi-ngendi, resane sing kenceng. Nah, ketika la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, itu hati kita itu harus ingat pada Allah. Ingat Allah yang maha segala-galanya, yang berhak dipinta, yang memberikan nikmat pada kita, yang berhak disembah dan lain sebagainya. Kita harus ingat ya ketika kita berzikir, karena termasuk itu cara bagaimana kita bisa mendekatkan diri kepada Allah. Ngaji ini melewati PHBI. Mungkin itu saja yang bisa saya berikan, saya sampaikan sedikit banyaknya, semoga bisa bermanfaat bagi kita semua. Amin ya robbal alamin. Adapun kebenaran hanya milik Allah, kesalahan ada di diri saya. Wallahu a'lam bishawab. Kurang lebihnya saya mau dibuka pintu maaf yang seluas-luasnya. Sekali lagi Mas Yunek, saya mohon maaf Mas Yunek ya. Mbak Sarni, Mbak Setiawan, kurang lebihnya saya maaf. Dan saya juga mohon maaf pada lingkungan sini karena ngajinya terlalu malam. Ya mohon dimaklumi dan dimaafkan karena mulainya juga agak malam dan acaranya double-double. Semoga wa ta'fu khairul lakum, atas kemaafanmu sekalian kebaikanlah yang akan menimpa diri Anda semua. Amin ya robbal alamin. Kurang lebihnya akhir kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.